Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adianto dari PTO Rombel A. Di sini saya membuat artikel tentang Indonesia menuju cashless society. Apa itu cashless? Seperti terjemahan harfiahnya, cashless adalah kondisi di mana tidak memiliki atau melibatkan uang tunai secara khusus, atau mengandalkan sebagian besar atau seluruhnya pada transaksi moneter yang menggunakan sarana elektronik daripada uang tunai. Apa yang dimaksud cashless society? Cashless society mungkin terdengar seperti sesuatu dari fisik dunia, tetapi itu sudah mulai menjadi realitas. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memulai memfasilitasi transaksi tanpa uang tunai. Misalnya saja pembayaran melalui QR kode yang dapat di-scan dan dibayar dengan uang elektronik. Di kota-kota besar, pembayaran model ini bukan hanya di pertokoan atau pusat perbelanjaan, bahkan warung atau kantin telah menyediakan pembayaran tanpa uang tunai seperti ini. Namun, belum ada masyarakat yang benar-benar bebas uang tunai. Selain tantangan logistik, beberapa masalah sosial perlu ditangani sebelum masyarakat dapat sepenuhnya menyerah pada uang tunai. Manfaat dan kerugian di bawah ini dapat memberi Anda gambaran tentang banyak sekali efek yang ditimbulkan non-tunai terhadap uang dan perbankan. Seperti yang teknologi untuk memanfaatkan masyarakat tanpa uang tunai kemungkinan akan merasa lebih nyaman. Selama Anda memiliki kartu atau telepon, Anda memiliki akses langsung ke semua kepemilikan tunai Anda. Perubahan perilaku pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan manfaat cashless society. Manfaat cashless society menjadi cashless society membuat proses pembayaran lebih aman, praktis, dan efisien. Aman karena pembayaran menggunakan PIN ataupun kode tertentu OTP, dan terhindar dari uang palsu. Praktis karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai maupun menanggung kecewa karena tidak ada uang kembalian. Efisien karena transaksi lebih mudah serta cepat dengan kartu. Deep swipe di mesin EDC atau tap pada mesin card reader maupun smartphone. Scan kode QR. Manfaat berikutnya. Perencanaan keuangan ini bisa lebih akurat. Pembayaran non-tunai memungkinkan seluruh transaksi tercatat dengan rapi dan detail. Anda bahkan bisa melacak seluruh pemasukan maupun pengeluaran dengan mudah, mulai dari nilai transaksi, lokasi, waktu, hingga nama menkat. Berdisiplin diri dalam merencanakan anggaran keuangan menjadi salah satu kunci sukses. Dan yang terakhir, dengan menjadi cashless society, kita turut berpartisipasi menghemat anggaran negara, khususnya dalam hal biaya pengelolaan uang fisik. Tantangan cashless society. Menjadi cashless society memiliki tantangan tersendiri. Pertama, sistem pembayaran non-tunai cashless bergantung pada infrastruktur dan teknologi untuk bertransaksi. Menggunakan APNK maupun uang membutuhkan sistem jaringan komunikasi, koneksi internet, listrik, serta perangkat lainnya berupa mesin EDC, ATM, card reader maupun smartphone. Sehingga jika terjadi kendala akses pada salah satu infrastruktur dan teknologi tersebut, maka proses transaksi berpotensi mengalami gangguan. Kedua, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam menggunakan pembayaran non-tunai cashless, diperlukan jaminan perlindungan konsumen. Potensi pencurian data pribadi dan serangan siber harus diantisipasi dengan terus mengupdate security system yang ada. Dari sisi konsumen, kita juga dapat menerapkan standar keamanan diri dengan cara tidak memberikan nomor PIN maupun OTP kepada orang lain dan juga mengganti nomor PIN secara berkala. Ketiga, bahasanya perkembangan teknologi. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih memilih menggunakan uang tunai untuk pembayaran. Hal ini dilatar belakangi kondisi sosial budaya di masyarakat yang sudah merasa nyaman menggunakan uang tunai untuk bertransaksi dan adanya kendala akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan bagi masyarakat. Survei nasional literasi keuangan ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03%
Angka ini menunjukkan pemahaman keuangan di masyarakat, sedangkan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka ini menunjukkan akses terhadap produksi dan layanan jasa keuangan. Kesimpulannya adalah aplikasi dompet digital menawarkan banyak kemudahan dibandingkan dengan transaksi konvensional menggunakan uang tunai. Dengan dompet digital kita tidak perlu bawa uang cash banyak-banyak, cukup dengan smartphone dan saldo yang cukup. Layanan dompet digital terjamin aman pada setiap transaksi. Pengguna akan diminta melakukan pemindaian QR kode atau menyebutkan one time password OTP. Langkah tersebut merupakan verifikasi sehingga tidak ada orang lain yang menyalahgunakan penggunaan aplikasi tersebut. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.